Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Dan tidak lupa saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kusanjung kau di tempat tinggi. Kusanjung kau di tempat tinggi. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasih, kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kiranya turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari Galatia pasal yang ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Amin. Selamat beribadah. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom semua jemaat yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Kasih semangat semuanya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mempersilahkan roh Tuhan untuk memenuhi hati kita. Mari kita tinggalkan kesibukan kita yang di luar. Mari kita persiapkan hati kita hanya tertuju pada Tuhan. Dan biarkan kita menyembah Tuhan dan menunjukkan betapa kita ingin benar-benar menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya orang yang Tuhan yang mengerti kita, Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi ketakutan kita, kebutuhan kita. Untuk itu mari kita bersyukur. Mari kita berdoa bersama-sama. Berkat Tuhan kami menyembah.
Pagi tadi akan
Tuhan yang mencukupi kami, yang selalu memberkati kami Tuhan, yang tahu apa yang kami butuhkan, tanpa kami mengatakan Engkau selalu memberi kami berkat yang selalu melimpah Tuhan. Tidak hanya cukup Tuhan, tapi sangat-sangat berlimpah Tuhan untuk kami. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang setia Tuhan datang di hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah Engkau. Berkati kami Tuhan yang di tempat ini maupun di rumah, yang saat ini harus di jalan Tuhan untuk pulang ke kotanya Tuhan. Kau selalu berkati Tuhan, Kau selalu hantar sampai di tempat dengan selamat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami yang masih setia di tempat ini Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari semua kita bangkit berdiri. Mari kita nyatakan kasih Allah tak menentukan. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena masih ada Tuhan, masih ada yang selalu mencukupi kita, yang selalu tahu apa yang kita perlukan, yang selalu tahu apa yang kita butuhkan. Mari itu kita menaikkan pujian. Masih ada Tuhan. Masih ada
kami datang kepada-Mu pagi ini, Tuhan Yesus. Biarlah kami datang dengan segenap keberadaan diri kami, sekalipun dalam jalan kehidupan kami yang kami lalui tidak mudah. Namun satu Tuhan yang kami tahu, Tuhan, bahwa Allah sanggup mengerjakannya buat kehidupan kami. Pagi ini kami menyiapkan keberadaan diri kami untuk kami datang menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini memberikan sebuah inspirasi yang baru, pewahyuan bagi jalan kehidupan kami. Karena kami tahu, Tuhan, firman-Mu memberikan kekuatan dan kuasa yang hebat di setiap langkah kehidupan kami. Mari Engkau memberkati ibadah ini, Tuhan. Berkati persekutuan kami, terutama saat kami dengar firman-Mu. Biarlah pesan Tuhan adalah pesan yang kami harus hidupi di dalamnya, yang memampukan kami untuk kami boleh berada senantiasa dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pengurapan yang baru atas hamba-Mu dan mengurapi kami semua yang mendengar, seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi, kami yang ada di rumah ibadah ini ataupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami datang dengan segenap keberadaan diri kami, memohon pengurapan yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur berdoa demi nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa kembali bersama-sama beribadah pada pagi ini. Suasana pagi ini masih dalam tema yang kita akan pelajari bersama-sama, yaitu sebuah value yang harus mencirikan kehidupan kita sebagai orang percaya yang Tuhan kasihi dalam pelayanan di jemaat Rehoboth Blessed Community. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk kita terima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita akhiri pembicaraan dengan sesama, karena waktunya kita mengizinkan Tuhan untuk kita berbicara kepada kita semua pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, value fokus ini harus mencirikan kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena saat kita sebagai orang percaya, terutama dalam pelayanan di jemaat RBC, faithful, obedient, care, unity, dan serve itu menjadi sebuah nilai yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Dan kebenaran ini perlu kita hidupi bersama-sama. Sebelum kita masuk di dalam tema pokok di bulan ini adalah bulan Mei, kita sampai di value yang keempat, yaitu care. Bagian yang pertama. Bagian yang pertama, mengapa? Karena ada bagian care yang kedua di bulan-bulan yang akan datang. Dan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat lebih dahulu dari kebenaran yang terambil di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mengapa kita sebagai orang percaya, terutama dalam pelayanan kita di jemaat dan visi, perlu menghidupi value fokus yang adalah ciri value dari umat Tuhan yang ada di RBC. Karena fokus itu adalah nilai hidup jemaat yang memang perlu menjadi tekad dan komitmen kita bersama-sama. Dan ini adalah ciri khas kita bersama-sama, di mana ada pelayanan jemaat RBC harus mencirikan faithful itu setia, obedient itu taat, care itu peduli, unity itu kesatuan, dan serve itu melayani. Nah, mari kita akan sama-sama sejenak merefresh ulang dengan yel-yel kita. Fokus. Ya, lupa semua. Saya mengundang berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Yuk kita akan ucapkan bersama-sama value ini supaya kita hafal, ya. Oke? Sudah semua ya? Saya akan memulai dengan kalimat fokus, nanti kemudian Bapak Ibu sambung, yes, saya mau, teriak dengan keras ya.
Saya mau fokus, faithful setia, obedient taat, care peduli, unity kesatuan, serve melayani. Oke? Dan kemudian kita akan teriak sama-sama, yes, fokus, gitu ya. Oke, siap, siap Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Oke, fokus. Yes, saya mau fokus. Faithful setia, obedient taat, care peduli, unity kesatuan, serve melayani. Yes, fokus. Saya akan mengulangi dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu sendiri supaya kita hafal. Nanti coba kita akan hilangkan slide ini ya. Fokus. Yes, saya mau fokus. Faithful setia, obedient taat, care peduli, unity kesatuan, serve melayani. Yes, fokus. Oke, kita hilangin aja. Fokus. Yes, saya mau fokus. Faithful setia, obedient taat, care peduli, unity kesatuan, serve melayani. Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, selamat datang kepada Cynthia di tempat ini, karena pagi ini adalah suasananya liburan ya. Kita pengennya libur aja gitu ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini di kepedulian di care yang pertama, saya mengajak untuk kita sama-sama belajar tentang ini, saling menanggung beban. Ya, saling menanggung beban. Kalimat ini muncul, tema ini muncul dari sebuah pengalaman, dari sebuah pergumulan yang memang perlu kita hidupi bersama-sama. Karena semua kita masing-masing punya beban. Beban yang Tuhan izinkan kita harus tanggung, beban yang memang Tuhan izinkan kita harus pergumulkan sedemikian rupa. Dan kita sebagai orang percaya yang punya kepedulian, yang care satu dengan yang lain, mari sama-sama kita belajar untuk saling menanggung beban. Mari kita akan baca lebih dahulu ayatnya dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7. Dan kemudian kita akan bandingkan dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat yang ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaannya. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara tentang kepedulian, care, maka sebetulnya itu merupakan sebuah komitmen tekad bersama-sama, karena memang manusia, kita semua diciptakan untuk saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi kepedulian, care, itu adalah
berbicara tentang diri kita dengan orang lain yang sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti kepedulian. Kepedulian itu adalah ini. Yang pertama, perihal sangat peduli. Yang kedua, sikap mengindahkan atau memperhatikan. Dan yang ketiga adalah memiliki jiwa sosial. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebetulnya ini alkitabiah banget. Karena apa? Orang percaya harus punya kepedulian. Orang percaya harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan dari visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita bersama-sama, terutama dalam pelayanan kita di RBC, yang menjadi gereja yang menghadirkan kerajaan Allah. Ini yang ketiga yang kita sebut sebagai gereja orang percaya yang memiliki kehidupan sosial. Jiwa sosial itu harus melekat dalam kehidupan kita. Karena itu kepedulian, value ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan sebagai anggota jemaat RBC. Kasih karunia dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kemanapun kita berada, kita harus menunjukkan value itu. Oh, ini loh jemaat RBC punya kepedulian satu dengan yang lain. Dan itu dapat kita ejawantakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara apa? Saling menanggung beban. Ada pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ternyata ketika saya mencari tahu dari Wikicode, ya, ada di Google itu ada namanya Wikipedia, tapi Wikicode itu adalah satu pepatah atau kata-kata kunci yang memang kalau kita cari tahu di situ memiliki pengertian yang cukup dalam. Wikicode memberikan arti pepatah ini berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang pertama adalah seia sekata, sehidup semati, punya persahabatan yang erat, senang dan susah dialami bersama-sama, pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Dan bukankah ini kalau kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, di tengah-tengah komunitas pekerjaan, di tengah-tengah komunitas bersama-sama di gereja kita, dalam kepengurusan bersama-sama, kalau kita sadar, memahami, mengerti bahwa panggilan kita adalah punya kepedulian, maka kita akan mengusahakan dalam komitmen bersama-sama untuk seia sekata, sehidup semati, punya persahabatan yang erat. Walaupun di sisi persahabatan itu selalu tetap ada batasannya. Karena nggak mungkin kita bisa membangun hubungan intens persahabatan antara kita orang percaya yang berjenis kelamin pria dan wanita. Padahal masih punya hubungan keluarga kita masing-masing. Tetap ada batasannya. Tetapi kasih Kristus akan menerangi di dalamnya, karena itu kita punya persahabatan yang erat dalam koridor hukum dan kasih Kristus. Senang dan susah dialami bersama-sama. Bukankah itu dalam rumah tangga yang kita hidupi dalam kehidupan kita? Awal-awal pernikahan kita mungkin kita mengalami susah senang. Tapi hari ini karena kita diberkati Tuhan dengan kelimpahan, kita nggak mengalami susah, tapi kita mengalami senang. Dalam senang itu juga kadang-kala kita diperhadapkan pada pergumulan susah, gitu. Susah, tetapi dialami bersama-sama, kita tanggung bersama-sama, dan ternyata itu yang memang kita perlu hadirkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam rangka mewujudkan value ini. Tapi saya akan membawa kepada saudara, Bapak Ibu, memunculkan satu persoalan yang itu berbenturan dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Gereja bukan hanya gedung,
tapi orang percaya. Gereja sebagai orang percaya yang hadir di tengah dunia itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengaktualisasikan iman, value, kepedulian kepada siapa? Orang percaya? Enggak, kepada dunia. Orang percaya, orang yang belum percaya, semua harus dapat merasakan bagaimana ketika kita mengaktualisasikan iman kita, mereka merasakan. Dan gereja harus larut, sama seperti dunia yang memang sedang berada dalam arus yang memang kita ikuti di dalamnya, tapi nggak ada pengaruh kepada kita, dan kita nggak bisa terpengaruh dengan dunia, dan kita memberikan sebuah dampak yang besar sehingga dunia, mereka yang belum percaya, dapat merasakan ketika kita dapat mengaktualisasikan keyakinan kita dan iman kita. Kekristenan harus dapat dirasakan oleh semua orang dengan cara larut dalam gerak dan langkah mengembangkan hidup yang memuliakan Tuhan. Persoalannya, gereja, orang percaya sekarang ini kehilangan esensi kekristenannya. Mengapa? Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak lagi dapat mengaktualisasikan iman percayanya di tengah-tengah dunia, bahkan cenderung ikut arus dunia tanpa memedulikan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Ingat, esensi kekristenan dipanggil keluar jadi berkat. Esensi kekristenan dipanggil keluar menjadi berkat. Kepada siapa? Kepada semua orang. Kepada mereka yang seiman dengan kita, kepada mereka yang belum percaya. Dan kekristenan gak boleh hilang kekuatan esensi yang memang menjadi tekad dan komitmen kita bersama-sama dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ini persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, gereja secara gedung sebagai ajang dalam tanda petik bisnis atau show Yesus, karena hanya menggembukkan diri sendiri dan lupa esensi bahwa hadirnya di gereja di tengah dunia itu untuk membagi berkat dapat dirasakan di tengah dunia. Bapak Ibu, dalam pergumulan bersama-sama dalam pelayanan kita di RBC, mari kita pikirkan baik-baik. Kita perlu membangun gedung gereja sebagai base camp kita untuk bergerak di segala penjuru dunia. Di bisnis, di usaha, di pekerjaan, di kesehatan, di pendidikan. Itu kesempatan yang banyak untuk kita sampaikan berita itu kepada mereka yang belum kenal. Supaya apa? Kita gak kehilangan esensi gereja. Kita gak kehilangan esensi kekristenan kita dalam kehidupan kita. Karena itu kalau Tuhan izinkan nanti kita bangun gereja, saya berharap kita bisa menangkap hal ini. Jangan bikin gereja sampai berbentuk mega church. Kalau dikasih kesempatan Tuhan, it's okay. Tapi saya berdoa supaya kita memikirkan lebih banyak kita jangkau dunia. Jangkau, kita habiskan uang kita, dalam tanda petik. Untuk apa? Untuk mereka yang belum percaya, untuk daerah-daerah yang perlu kita adopsi, supaya apa? Kita gak kehilangan esensi kekristenan kita. Karena kalau kita mau jujur, gereja hari-hari ini sedang memikirkan hanya untuk menggembukkan diri sendiri. Bahkan yang paling ironis adalah ada pejabat-pejabat gerejawi yang fokusnya hanya mamon, uang. Kalau ada pejabat gereja, gembala jemaat, pengurus gereja, majelis yang menggembukkan gerejanya, bisnis di dalamnya, dan itu tujuannya hanya untuk mamon, berarti sedang membawa jemaatnya bukan kepada Tuhan, tapi kepada mamon. Apakah salah aliran kemakmuran? Tidak. Tapi kalau kemakmuran itu hanya tujuan dari kekristenan, itu yang jadi persoalan. Kalau jemaat RBC tidak boleh
punya paradigma mindset yang seperti itu. Kalau ada berkat lebih, kita nikmati bersama-sama, seia sekata, persahabatan yang sejati, dapat menanggung satu dengan yang lain sehingga kita bisa bersama-sama melayani Tuhan dalam pelayanan kita bersama-sama. Ingat loh, saya selalu membawa kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita menghadirkan kerajaan Allah di semua lini kehidupan kita. Saya sebagai rohaniwan mungkin hanya bisa membekali. Untuk terjun langsung di dunia bisnis, saya mungkin tidak bisa bersentuhan dengan mereka yang belum percaya. Tapi kalau pembekalan itu telah kita dapatkan, maka kita bisa larut menghadirkan Kristus di tengah-tengah bisnis kita, di tengah-tengah pendidikan. Kalau kita sebagai seorang guru, kalau kita sebagai seorang dosen, bahkan di semua lini kehidupan kita, kita dapat menghadirkan Kristus. Dan itu adalah esensi kekristenan, itu adalah esensi gereja. Karena gereja hadir untuk mereka yang belum percaya, untuk mereka yang terhilang. Kita harus tangkap betul-betul ini Bapak Ibu. Dan tema saling menanggung beban, ini sebuah harapan yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau bicara beban, semua kita punya beban, pergumulan. Cuman intensitasnya mungkin yang berbeda. Ada orang-orang yang memang dalam tanda petik itu sengaja membuat bebannya itu berat. Karena salah memanage keuangan, salah memanage usaha, salah memanage macam-macam. Sehingga nampaknya dia harus berjalan bersiok-siok. Tapi sementara ada teman-teman yang lain yang kencang larinya oleh karena nggak ada beban. Awal pernikahan saya maksud saya anti dengan yang namanya hutang. Hampir tidak pernah saya berhutang. Karena bagi saya, hutang harus mengembalikan. Tapi hari ini, kalau saya bisa diizinkan punya rumah, itu juga karena saya berani hutang-hutang. Lu Pak kok berbenturan kemarin tadi bilang nggak punya hutang. Iya. Tapi itu beban, itu persoalan. Coba kalau saya teruskan, saya nggak punya rumah. Betul ya Pak Danan ya? Kita nggak punya bisnis yang baik. Asal kita memberi dengan baik. Untuk dalam hutang, ini nanti ada sesi khusus tentang borrowing. Khotbah itu. Saya nggak membahas. Hanya saya akan membawa kepada saudara, mungkin dulu ketika nggak ada hutang, nggak ada beban. Nggak ada beban sama sekali. Tapi ketika kemudian bertambahnya waktu, datang semakin besar, harus punya rumah, ya bayangkan saya itu jadi kontraktor bro, 9 tahun. Ya, kontraktor 9 tahun dan 3 tahun nggak jadi kontraktor karena harus bayar kontrak sendiri gitu. Ya. Nah Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, mari kita belajar. Dan pertanyaannya, bagaimana sih sebetulnya tindakan aktif kita sebagai orang percaya, supaya kita sebagai orang percaya dapat mengaktualisasikan iman kita dalam saling menanggung beban. Yang pertama, tindakan aktif, bukan pasif ya. Kalau pasif itu diam, mendoakan, biar orang lain yang bergerak. Oke, tidak persoalan. Tapi orang percaya panggilan kita itu adalah tindakannya itu aktif dalam saling menanggung beban. Yang pertama, gereja Tuhan, orang percaya tidak boleh kehilangan esensi gereja sebagai orang percaya yang hadir di tengah dunia. Mari coba perhatikan ayat ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesamanya, sama kita, demi kebaikannya. Untuk membangunnya. Mencari kesenangan yang pertama demi kebaikannya untuk membangunnya. Wah ini tidak mudah loh Bapak Ibu. Ini tidak mudah. Kita nggak boleh mencari kesenangan sendiri, tapi kesenangan lain dalam rangka tujuan untuk kebaikan dia dan bukan kebaikan kita, dan untuk membangunnya. Membangun itu luas, bisa secara ekonomi, secara rohani, secara mental, dan semacam-macam. Ayat yang ketiga. Karena Kristus, ini teladannya,
juga tidak mencari kesenangan sendiri. Dia turun dari surga, menanggalkan kesetaraan dengan Allah, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, mati di atas kayu salib. Dan dia nggak mencari kesenangan sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mengatakan salibkan dia. Itu sebagai bentuk cercaan, mencerca engkau telah mengenai aku. Ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan esensi gereja? Tadi di awal saya menjelaskan esensi gereja atau esensi orang percaya itu adalah kita nggak kehilangan panggilan kita sebagai orang percaya. Karena esensi gereja yang kita adalah orang percaya itu merupakan nyawa, spirit. Tanpa itu, tanpa esensi gereja itu, maka gereja akan mati. Mungkin kita beribadah, mungkin ada gereja yang sebagai bentuk gedung di gereja di kota itu, tapi nggak punya esensi, nggak punya nyawa. Sama seperti hari ini, bahkan zaman pasca modern, kalau Anda pergi ke luar negeri, saya belum pernah pergi ke luar negeri, tapi kata teman dan membaca buku. Ketika di luar negeri, ada banyak gereja-gereja yang kosong, tidak ada anak-anak mudanya, yang ada kaum manula, kaum lansia yang sudah cedak kubur, baru sadar. Itu gereja. Artinya apa? Padahal kekristenan ada di Indonesia, di Asia, dan semua itu dari sana loh Bapak Ibu. Dari sana. Kita nggak boleh seperti itu, nggak boleh kehilangan esensinya. Itu adalah nyawa kita, itu spirit yang nggak boleh putus dalam kehidupan kita. Esensi gereja itu adalah panggilan orang percaya yang perlu kita hidupi di tengah dunia sehingga dunia dapat merasakan dan mengalaminya. Kalau ayat 4 tadi mengatakan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, kitab suci itu ditulis dahulu oleh bapak-bapak gereja, oleh inspirasi dari kuasa Roh Kudus yang mengatakan kepada bapak-bapak gereja, rasul dan sebagainya, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, ditulis untuk menjadi pembelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan kepada penghiburan dari kitab suci yang adalah Kristus yang kita percaya. Dengan kata lain, mari kita cari tahu, kalau ada beberapa tulisan atau bahkan Alkitab seluruhnya itu adalah pembelajaran buat kita. Pertanyaannya, kalau kita bicara tentang esensi gereja, esensi kekristenan, esensi orang percaya yang adalah panggilan, menghidupi panggilan itu sebagai orang percaya, supaya orang di luar sana dapat merasakan bagaimana rasa mereka dapat merasakan kekristenan yang sama seperti kita rasakan. Dan salah satu gereja mula-mula, jemaat mula-mula, itu ditulis untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh dalam ketekunan penghiburan, mengenal Kristus dalam kitab suci dan pengajarannya, dan kita menikmati anugerah Tuhan. Di dalamnya kita nggak kehilangan esensi sebagai orang percaya. Kita nggak kehilangan nyawa, kita nggak kehilangan spirit lagi, tapi kita semangat untuk membagi Kristus itu kepada dunia. Contoh, ya, Kisah 2 ayat 41-47 dan Kisah 4 ayat 32 sampai dengan 37 itu adalah jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula, kalau Anda baca dalam 2 perikop ini, kita akan termangu-mangu, kita akan terheran-heran, kok bisa ya? Dan ternyata, nanti kita akan baca beberapa ayat, saya akan masuk kepada poin di sini. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, ternyata kemudian bapak-bapak gereja itu merumuskan 3 hal. Yang pertama, panggilan gereja yang terjadi tugas gereja. Jadi tugas gereja itu koinonia, diakonia, dan marturia. Koinonia itu persekutuan. Persekutuan seperti ini, ibadah,
kita, di situ hadirnya Tuhan. Diakonia itu melayani, itu pelayanan. Dan yang seringkali esensi gereja itu nggak lakukan. Tapi jemaat mula-mula bukan hanya persekutuan, melayani, tapi mereka juga menyelamatkan. Ada marturia, menjadi saksi. Dan itu diwujudkan dengan apa? Kepedulian, saling berbagi, saling menanggung beban. Bahkan ada banyak di antara jemaat mula-mula. Salah satunya adalah Barnabas yang menjual harta miliknya, tanahnya untuk diberikan kepada pekerjaan Tuhan. Setelah itu dia melayani. Tapi ada contoh yang lain yang menjadi sebuah kejutan gereja pada waktu itu adalah Ananias dan Safira. Mereka sama pengen mempersembahkan itu. Tujuannya baik. Tapi di hatinya, sebetulnya dia punya hak. Mau dikasihkan semua atau separuh, dia punya hak. Tapi hatinya itu yang dari awal. Awal, kalau boleh Jawa bilang. Sehingga dikasihkan separuh. Akibatnya apa? Dihukum oleh Tuhan. Tapi saya membaca, mewujudkannya di situ, Bapak Ibu, di situ ada kepedulian, saling berbagi. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kepunyaan mereka itu adalah kepunyaan bersama, yang oleh kelompok lain itu diterjemahkan melenceng. Kelompok yang lain, terutama aliran COG, Children of God, itu menerjemahkan berbeda. Kalau kepunyaan kita, kepunyaan bersama, berarti istri dan suami kita milik bersama dong. Itu mereka. Salah, bukan itu. Kepunyaan itu bicara tentang apa yang menjadi pemikiran kita secara visi bersama-sama. Kepunyaan kita mungkin saling berbagi dalam pengertian ketika kita melepaskan pemberian kita. Itu kepunyaan bersama-sama dalam pengertian mewujudkan kepedulian, saling menanggung beban tadi itu. Mari coba perhatikan 1-2 ayat saja. Kita nggak akan baca semua dalam 2 perikop ini. Yang pertama, ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu. Segala kepunyaan mereka, kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang apa? Menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sesuai dengan keperluannya loh. Yang enggak perlu, yang enggak butuh, yang hanya keinginan, enggak dipenuhi. Ingat ya, kebutuhan dan keinginan selalu harus menjadi skala prioritas yang mana. Seringkali kalau kita sudah terima berkat, terima THR gitu ya, aduh, kita lupakan kebutuhan, kita buat keinginan mau ini. Besok pulang desa membelikan, kasih amplop pada banyak orang, supaya dilihat. Habis itu ngupload gigi jari kehabisan THR. Itu bukan skala prioritas, itu keinginan. Ayat 32 dari pasal 4. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka apa? Sehati, sejiwa. Tidak seorang pun yang berkata bahwa segala sesuatu dari kepunyaan mereka adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Demikian juga dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul yang disebut oleh Barnabas, yang artinya adalah anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kalau kita baca dan cermati dan telaah bersama-sama, gereja mula-mula, jemaat mula-mula tidak kehilangan esensi gereja. Mereka tidak berusaha untuk Yesus. Mereka nggak berusaha untuk membisniskan gereja. Bapak Ibu, jujur, ketika kita baru awal-awal mau bernaung dengan siapa, sempat salah satu dari kita mengingatkan, Pak, kenapa kok gabung di gereja bersinode ini? Sepertinya gereja sinode ini kok ada bisnis di dalamnya, dibisniskan. Saya mencoba untuk sebelum itu sudah mensurvei banyak sinode, dan memang yang paling mengerikan itu ada gereja-gereja bukan sinode yang sekarang kita ikuti. Ada banyak sinode-sinode yang lain juga, gereja-gereja yang dalam tanda petik itu hanya menggemukkan sendiri. Yesus tadi itu selalu
feedbacknya kepada pemimpin rohani, selalu feedbacknya kepada gembala jemaat dan keluarganya, majelis bahkan, tanpa memedulikan gerak langkah hati Kristus yang berdetak jantungnya ketika ada orang-orang yang perlu kita bantu. Sehingga saya memutuskan, tidak semua. Enggak semua. Kalau leadernya saja punya hati melayani, saya yakin enggak ada serbesar pun Yesus dibisnikan di negeri ini. Maka saya katakan, enggak, tetap kita akan dapat. Itu persoalan loh Bapak Ibu, itu pergumulan. Kalau kita enggak hati-hati dengan gereja sekarang ini, ada banyak hal-hal yang akan mengkoreksi kita apakah kita betul-betul punya hati dan dapat meneruskan panggilan Kristus sama seperti Allah menghendakinya, supaya kita dapat memampukan mereka dalam saling menangguhkan. Kita nggak boleh kehilangan nyawa, esensi kekristenan kita, esensi gereja kita. Dan ini perlu kita wujudkan, mengaktualisasikannya. Sama seperti gereja mula-mula. Saling menanggung beban. Yang kedua, tindakan aktif, bukan sekali lagi bukan pasif. Tindakan aktif yang kedua, mari kita belajar untuk memiliki orientasi hidup yang tidak berpusat pada apa yang menguntungkan diri sendiri, tetapi berpusat pada apa yang membawa kebaikan dan membangun orang lain. Mari kita baca ayatnya lebih dahulu, ya. Ayat 1 dan 2 dari terjemahan baru, dan kemudian kita akan bandingkan dari terjemahan sederhana Indonesia. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini saja sudah bisa kita ketahui bahwa tidak boleh ada fokus hanya mengutamakan diri sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesamanya demi kebaikan untuk membangunnya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, bagi kita yang dewasa dalam keyakinan tentang kebebasan kita yang bersatu dengan Kristus, kita harus sabar dan menolong anggota yang masih ragu-ragu tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tidak hanya menyenangkan diri kita sendiri, melainkan usahakanlah, haruslah, supaya satu sama lain hidup saling menyenangkan, sehingga kita saling menolong dan saling menguatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebenaran di ayat ini kita perlu melihat konteksnya. Karena sampai sekarang, di tengah-tengah kehidupan Kristen kita, ada orang yang kuat, tapi ada orang yang lemah. Baik itu secara finansial, ataupun secara rohani, secara jasmani, ataupun secara rohani. Ada orang yang kuat, tapi juga ada orang yang lemah. Nah, mari kita cari tahu konteks dari ayat ini. Mengapa kok Paulus menyampaikan kepada jemaatnya di Roma? Karena ternyata ada dua hal ini. Secara rohani, dewasa itu dapat diterjemahkan kuat dan wajib, harus dikatakan tadi, sabar menolong menanggung yang tidak kuat, yang masih ragu-ragu dalam iman. Bahkan di situ ada orang-orang yang sulit yang perlu kita tolong. Orang-orang sulit dikandani, sulit diajak bicara, sulit diajak diskusi, gitu ya. Persoalan yang pertama dalam konteks ayat ini tentang makanan. Makanan, Bapak Ibu. Tentang makanan. Di situ ada burger ya. Siapa yang mau makan burger? Semua orang mau, kecuali yang tua-tua yang gak update dengan zaman kekinian. Suka semua orang. Makanan. Ini persoalan di jemaat di Roma. Maka Paulus menasihati, kalau kamu yang kuat, berohani, jangan begitu dah. Mari kita baca ayatnya. Ayatnya
Roma 14 ayat 1 sampai 3. Perhatikan baik-baik. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkannya. Mempercakapkan itu kalau bahasa Jawanya apa? Ngomong. Bahasa yang kasarnya mungkin orang Jawa rasani begitu ya. Betul enggak? Tanpa mempercakapkannya loh. Kalau saya ngomong dengan Pak Danan atau Pak Kris, mempercakapkan Pak Danan, saya ngomong dengan Pak Kris gitu, berarti saya ngerasani Pak Danan. Entah itu yang baik atau yang jelek, itu mempercakapkan. Tapi terimalah orang yang lemah imannya. Kadang-kala ada orang-orang yang lemah imannya, itu kita percakapkan. Ya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, jangan menghina yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Dalam pengiringan kita, selalu ada orang-orang yang kita lihat. Dan hari Minggu besok itu bicara tentang khotbah di bukit, jangan menghakimi. Jangan memberi penilaian. Jangan membedakan. Nah, kok sama konteks dengan apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Ini tentang makanan. Ada orang-orang di Roma yang nggak peduli dengan orang lain. Aku berohani, aku makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada Allah, it's okay, nggak persoalan. Tapi bagi orang Kristen yang baru dijelaskan oleh Paulus, yang baru dimotivasi supaya nggak makan makanan yang sudah dipersembahkan pada persembahan berhala, ternyata melihat mereka disakiti nggak? Pasti disakiti. Jadi seandainya ada orang yang baru di tengah-tengah kita, dari kelompok yang nggak makan babi misalnya, kita nggak serta-merta kemudian pamit dan kita makan babi, apalagi beli babi dan kita bagi-bagi gitu. Karena selalu ada orang-orang yang akan mempercakapkannya. Mereka siapa? Orang-orang yang lemah. Dan kita nggak boleh melakukan dalam bentuk makan apapun kalau itu jadi batasan dengan orang lain. Terutama kepada orang seiman, tapi orang yang tidak seiman. Dan ini Paulus menasihati mereka makan semau mereka karena ya itu untuk kepentinganku sendiri kan. Tapi Paulus menasihati jangan melakukan itu, tapi bangun. Jangan lakukan untuk apa? Supaya kamu dapat membangun mereka demi kebaikan mereka. Dan kalau bicara tentang makanan hari-hari ini kita perlu hati-hati. Nggak boleh makan sembrono, nggak boleh makan sembarangan. Karena begitu kita makan sembrono, kita akan menuai hasilnya di kemudian hari. Mari kita coba bandingkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup ayat ini. Sambutlah dengan gembira. Terimalah, sambutlah dengan gembira setiap orang yang ingin bergabung dengan saudara. Ingin jadi jemaat, ingin jadi simpatisan. Sambut dengan apa? Gembira. Meskipun imannya lemah. Jangan mencelanya atau mempercakapkannya. Karena ia mempunyai paham yang berlain dengan saudara tentang apa yang benar dan apa yang salah. Misalnya, jangan berbantah-bantah dengan orang itu tentang hal makan daging yang telah disajikan kepada berhala. Mungkin menurut saudara hal itu tidak ada ruginya, tetapi iman orang lain yang lemah, mereka berpendapat bahwa hal itu salah. Mereka lebih senang makan sayur-sayur tanpa daging, sama seperti daripada makan daging semacam itu. Ini contoh Paulus adalah daging dan sayur. Ada yang lainnya, ada banyak. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Intinya, apa yang kita makan, jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Padahal tujuan kita makan sebetulnya untuk kekuatan kesehatan kita. Karena kalau kita makan dan jadi batu sandungan orang lain, berarti kita tidak bisa menanggung beban. Kita memfokuskan kepada diri sendiri dan tidak dalam rangka mewujudkan kasih supaya ditolong demi kebaikan. Mereka yang apa? Yang baru pertama bertumbuh dalam pengenalan kepada Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, terjadi jemaat di Roma bukan hanya makanan, tetapi tentang hari. Tentang hari.
Ingat, kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Baca dulu ayatnya ya, tentang hari. Makanan kita tangkap tentang hari sekarang. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Bahkan ia harus melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dalam pengertian menentukan hari. Ada orang-orang yang berohani, it's okay. Tanpa persoalan menentukan hari. Bahkan dalam menentukan banyak hal. Bukan hanya hari kalau kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Misalnya kita mau bangun rumah gitu ya. Kita sebagai orang percaya, jangan percaya feng shui gitu ya. Begitu kan? Tapi ada loh yang feng shui itu secara ilmiah. Misalnya nih, nggak boleh bangun rumah tusuk sate gitu. Nah, tusuk sate ini nabrak rumah kita ya. Itu alamiah nggak? Itu feng shui betul nggak? Betul, itu alamiah nggak? Betul. Misalnya, kalau pintu rumah kita di depan harus ada pintu rumah di belakang atau tertutup supaya nggak kebobolan berkatnya gitu ya. Loh, kalau itu bukan hanya kebobolan berkat kalau saya pada pendapat. Kalau udara masuk dari depan, udara masuk dari belakang, itu kan tambah sehat. Beda lagi kalau di belakangnya itu tumpukan sampah. Kita perlu tutup. Betul enggak? Itu hal itu. Tapi ada banyak orang yang hari ini masih percaya dalam hal itu. Kalau saya seandainya diizinkan nanti menikahkan Tatang, yes, saya nggak akan pilih hari di jam ibadah. Nggak pilih di jam ibadah. Mengapa? Sebenarnya nggak akan ibadah. Dan saya akan membatasi keinginan Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita. Saya yang berdosa. Itu hari. It's okay mau hari Sabtu, mau hari Jumat, tanggal berapa, tidak masalah. Ketika kita menentukan hari pernikahan itu yang paling simpel kan sebetulnya hari ulang tahun pasangan kita. Saya melamar istri saya bulan Februari. Ulang tahun saya April. Kalau nanti menikah bulan April, taruh mepet. Belum ada banyak persiapan. Tunggu sama bulan Agustus saja dah. Supaya ada banyak persiapan yang kita bisa lakukan. Agustus karena ulang tahun istri. Saya menikah tanggal 24. Tanggal 25. Ulang tahun pernikahan tanggal 25. Saya menikah tanggal 25. Ulang tahun istri saya tanggal 24. Karena hari Minggunya waktu itu tanggal 25. Itu oke, tidak persoalan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menentukan hari dalam banyak hal, mari kita berpegang firman Tuhan ini. Jangan sampai kalau memang kita yakin dengan hari itu dan orang lain tersandung dengan itu, nggak boleh. Tetap ikuti supaya apa? Demi membangunnya, demi kebaikan bersama. Cara yang simpel saja, ya. Karena apa? Ayatnya tadi, Kristus itu tidak mencari kesenangan sendiri. Kalimat yang datang kepada Kristus, kata-kata yang mencerca mereka, itu mencerca engkau, mengenai aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir tindakan aktif yang ketiga dalam hal saling menanggung. Mari kita belajar untuk ini, saling dan rela untuk menerima yang lain dengan kelebihan dan kekurangan. Ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan. Kita diterima Kristus tanpa syarat. Apapun syaratnya, tidak pernah Kristus tanyakan.
Kamu tak terima ya karena kamu kaya. Kamu tak terima ya kamu cantik, karena kamu ganteng, karena kamu macam-macam. Tidak. Bahkan dalam keberdosaan kita sebagai manusia, yang harusnya kita kehilangan kasih karunia itu, tapi Kristus mau datang memberikan semuanya untuk kita. Karena itu yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh keselamatan, tidak binasa tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Sama seperti Kristus menerima kita, mari kita belajar untuk rela menerima satu dengan yang lain dengan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan wanita itu banyak ngomong, ya kita harus akui. Tapi apakah itu kita tolak? Kalau itu jadi istri kita, nggak mungkin dong. Karena kelebihan dalam hal triwisnya istri kita itu dalam rangka untuk kebaikan. Terima saja. Kalau bicara kekurangan, banyak. Bahkan dalam komunitas kita pun, kalau kita mau cari kelebihan, kekurangannya banyak sekali. Dan itu kata firman Tuhan, jangan sekali-kali mempercakapkan. Ketika kita berusaha mempercakapkan, jangan bilang-bilang ya. Kita sedang ngomong berarti kita sedang mempercakapkan. Apalagi kalau kita dengan pandai, dengan jari-jari kita ngomong apa saja di tengah-tengah dunia maya yang sejagat raya bisa baca di story kita, di status kita. Kalau isinya cuma hiburan gitu ya, seperti Tirsa itu sekarang kan di WA-nya, di Instagramnya itu kan hanya hiburan begitu, supaya dilihat, oh nggak persoalan. Tapi kadang-kala ada orang-orang yang kita sedang bicarakan dan kita ngomong dengan itu. Akibatnya tadi itu mempercakapkan. Kita nggak bisa terima orang lain dengan kekurangan dan kelebihannya. Mari kita belajar untuk rela. Orang yang saling menanggung dalam beban itu adalah rela. Rela itu apa sih? Ikhlas. Ya, rela itu bicara tentang bersedia menerima dengan ikhlas, senang hati, tanpa pamrih. Dan ini nggak mudah. Jika Kristus memerintahkan kita untuk saling menerima satu dengan yang lain, mengapa kita sulit untuk menerima satu dengan yang lain dengan ikhlas dan tanpa pamrih? Sebetulnya persoalannya itu bukan pada orang lain. Persoalannya ada pada diri kita. Kalau orang itu berpendapat, karena kita sampai hari ini mungkin bisa belum menerima satu dengan yang lain, dan kita berpendapat, yang salah mungkin bukan orang lain, tapi diri kita, dan kita bisa berusaha mengkoreksi diri kita. Kita nggak akan ada pertengkaran. Kita nggak akan ada perselisihan. Karena apa? Kita akan punya perspektif yang sama, memperbaiki diri, mengkoreksi diri, mengevaluasi diri. Karena seringkali firman Tuhan mengatakan selumbar balok di mata saudara kita tahu, dan balok di depan mata kita nggak tahu. Selumbar di sana kita tahu. Bahkan saya mencoba mengingat, pernah sepupu saya atau ponakan saya itu ngomong begini, ditulis di rumahnya, panjangkan rambutmu, tutupi jitokmu. Maksudnya apa gitu? Panjangkan rambut, tutupi jitok. Kalau kita nggak pernah lihat jitok kita tanpa kaca ya. Kalau kita habis potong di barbershop begitu, ada kaca. Kita bisa lihat nggak? Bisa. Cocok nggak? Cocok gitu. Karena kita nggak bisa lihat jitok. Itu ada manfaat artinya loh Bapak Ibu. Kita nggak bisa melihat, satu orang pun nggak bisa melihat, menerjemahkan kelemahan kita. Karena itu seringkali kita mempercakapkan dan kita nggak berhasil di dalam hal apa? Menerima satu dengan segala kekurangan. Tapi hari ini mari kita belajar untuk saling menanggung beban dan tanpa mempercakapkannya. Sebagai bentuk tindakan aktifnya adalah rela, ikhlas tanpa pamrih apapun. Berkat Tuhan bagi orang yang hidup saling menanggung beban. Ini terakhir sebagai kesimpulannya. Mereka akan mengalami ayat 5 dan 6 ini.
Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Apa berkatnya? Kerukunan. Kalau kita rukun, Mazmur 133 ayat 1-3, berkat Allah itu akan dicurahkan kepada mereka yang hidup rukun. Rehoboth, tanah lapang tanpa pertengkaran. Itu komitmen bersama-sama. Apakah ada gesekan? Ada. Tapi mari kita pandang sebagai perspektif yang memuliakan Allah dalam rangka membangun orang lain demi kebaikan bersama-sama. Sehingga wujud kerukunan itu akan dapat kita dapatkan. Dan Tuhan itu gak segan-segan untuk berikan, curahkan berkat bagi orang-orang yang rukun di komunitas kita, di pernikahan kita. Anak-anak muda boleh gak bertengkar dalam pernikahan? Tidak persoalan, tidak masalah. Tapi jangan sampai pertengkaran itu akan memunculkan sebuah hal kita gak menikmati damai sejahtera, kita gak menikmati berkat Tuhan. Usahakan itu dalam kerelaan kita, supaya kita diberkati oleh Tuhan dengan kerukunan dan berkat Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus yang ku kagumi. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya bukan di dalammu, Yesusku. Diam dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai dan memiliki dan ku hargai. Teduhkan hati kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Teduhkan hati kita. Fokuskan perhatian kita kepada
keyakinan kita kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia disalibkan, Dia menerima kita apa adanya supaya kita memperoleh keselamatan. Dia lakukan itu demi kebaikan kita manusia. Dia lakukan itu demi membangun kita manusia. Jika Kristus teladan kita, Dia mau menanggung segala beban. Dia mau menerima kita apa adanya. Mari kita hidupi value kepedulian ini. Hidupi dan ejawantahkan, aplikasikan, aktualisasikan dalam setiap gerak dan langkah kehidupan kita. Karena hari-hari ini tidak ada waktunya untuk kita hanya memikirkan diri sendiri. Mari kita wujudkan untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan. Saat Anda masuk dalam perjamuan kudus, makan dan minum hosti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Kita dipersekutukan dengan darah Kristus. Kita dieratkan dengan Kristus. Itu artinya kita sama perlu mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah bagi orang yang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Mari kita belajar untuk saling melakukan. Bapak, berkati firman-Mu untuk kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh mengenal di hati kami dan kami perlu hidup di dalamnya. Dan berbicaralah terus di hati kami, Tuhan Yesus. Tuhan menolong kami, mampukan kami untuk kami jadi berkat. Mampukan kami untuk kami dapat saling menanggung beban satu dengan yang lain, supaya kami dapat mewujudkan kehendak Allah di tengah dunia ini lewat kehidupan kami yang adalah gereja yang harus menghadirkan Kristus di tengah dunia ini. Bapa menolong kami, demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan yang disiapkan untuk kita sebagai orang percaya, supaya kita boleh mengalami kepenuhan dalam Kristus Yesus. Dan saat kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diizinkan untuk masuk dalam persekutuan makan semeja dengan Kristus. Kita diterima apa adanya. Dan mari kita akan dengan iman dan keyakinan kita mengambil bagian dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya mengundang Pak Purnomo dan Ibu bisa maju ke depan. Kita akan berdoa menyiapkan diri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa di surga, izinkan pagi ini sekali lagi untuk kami datang kepada Engkau. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Engkau layakkan kami Tuhan untuk makan semeja sehidangan dengan Engkau, sehingga kami memperoleh paradigma yang sungguh-sungguh dalam keyakinan kami, pembaharuan iman dan keyakinan kami semakin hari di dalamnya, karena ada Kristus yang kami hidupi dalam kehidupan kami. Bapak, berkati Bapak dan Ibu Purnomo Hadi yang melayani kami dalam perjamuan kudus. Berkati kami semua, layakkan kami semua. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah yang tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Setelah dia makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita ambil dengan iman. Sudah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Silakan dilakukan bersama. Karya terbesar, kasih yang terindah. Sampai hari ini itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari angkat hosti melampaui kepala kita. Dengan tangan kanan kita, mari kita hargai pengorbanan Kristus Yesus. Pandanglah dengan mata iman yang tertuju kepada Kristus Yesus yang mengasihi kita. Dengarkanlah firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita dengan iman makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan tangan kanan kita. Angkat setinggi mungkin melampaui kepala kita dengan tangan kanan. Darahnya yang tercurah di atas Kalvari menebus dosa kita, semua dilakukan oleh karena kasih-Nya. Bukan hanya kata-kata cercaan yang mengenai Kristus, tapi senjata prajurit, cambuk, paku, tombak yang melukai bagian-bagian tubuhnya, dan darahnya yang tercurah, semua dilakukan demi cintanya kepada kita umatnya yang adalah gereja Tuhan yang perlu mewujudkan kasih Kristus di
di tengah-tengah dunia. Pandang dengan mata iman yang tertuju kepada Kristus, bahwa bilur-bilur Kristus itu juga menyembuhkan segala kelemahan dan penyakit kita. Bilur-bilur Kristus itu punya kuasa yang hebat. Dengan iman, pandang pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dengarkanlah firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan mengatakan, minumlah dan jadilah peringatan akan datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk teladan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan kerjakan di hidup dan dalam kehidupan kami, di komunitas kami, di rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi anak-anak kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah. Kedua tangan kita akan berakhir ibadah kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pandanglah Dia Bapa yang baik. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia yang senantiasa memeluk dengan cintanya. Ulanglah Engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan bersekutu dalam Allah Roh Kudus, yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kita semua. Berkat sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu
dan seraya memberikan berkat sukacita dan damai sejahtera itu kepadamu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan berkat Allah itu akan terus engkau alami. Engkau akan mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Bahkan berkat Allah itu akan terus engkau alami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin.